nama Tuhan saudara, kita akan mulai ibadah pada saat pagi hari ini. Kita akan mulai penyembahan kita pada hari ini. Kita akan mulai pada saat hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sidang jemaat, saya jemput untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah pada saat hari ini. Sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, kita akan berdoa. Bapa yang terkasih, Bapa dalam kerajaan surga dan nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami Bapa datang saat pagi hari ini Bapa, mengucap syukur, terima kasih buat penyertaan-Mu Bapa, hingga kami Bapa bisa, oh Tuhan Yesus hadir di tempat ini dengan keadaan sehat, selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan Yesus, sebelum kami memulai ibadah pada saat pagi hari ini, kami menyerahkan segenap kehidupan kami Bapa satu persatu kepada Engkau. Oh Tuhan Yesus, persiapkan Tuhan Yesus jemaat-jemaat-Mu yang ada pada saat hari ini Bapa. Tuhan Yesus memberkati mereka satu persatu Bapa. Dan Tuhan Yesus, jemaat-Mu yang masih ada dalam Tuhan Yesus di rumah, dan perjalanan Tuhan Yesus lindungi, sertai tibakan Tuhan Yesus tempat ini dengan keadaan selamat Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Besarkan hati pelayan-pelayan-Mu Bapa, yang akan berkati pelayanan kami Bapa, dari awal ke tengah hingga selesainya Bapa. Terima kasih Tuhan, kekuatan, kesehatan bagi semuanya Bapa. Hingga kami Tuhan Yesus bisa bersuka-cita, memuji, memuliakan, membesarkan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di dalam
Shalom. Yang di bawah Shalom. Puji nama Tuhan. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan pujikan, serukan namanya. Nama Tuhan, selain Tuhan tidak ada yang besar. Tuhan yang maha besar, Allah kita yang besar. Amin. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya persembahan yang pertama akan dijalankan. Saya persilahkan untuk persembahan pertama untuk pelayan kolektor, silakan maju ke depan. Kita akan memberikan persembahan yang pertama.
kebebasannya, kita akan mempersiapkan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan memulai penyembahan kita akan memulai menyembah nama Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita menerima kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Nya.
Bapa surgawi, Bapa yang kami sembah, puji muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini patut kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa atas pemeliharaan, pertolongan, penyertaan, perlindungan dan berkat-Mu telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Damai sejahtera-Mu yang mengawali perjalanan kami dari hari ke hari, sehingga memungkinkan kami kembali pagi hari ini untuk datang menghadap hadirat-Mu, untuk mengerjakan keselamatan Allah, untuk beribadah kepadamu Tuhan. Kami bersyukur bahwa ini suatu hal yang sangat luar biasa. Tuhan telah memberikan kemenangan kami dari keduniawian, dari Tuhan kesibukan, dari pekerjaan, dari kegiatan kami, sehingga kami boleh menghargai waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kami, dan kesempatan ini untuk kami membalas cinta kasih Tuhan. Kami telah memuji dan memuliakan Tuhan. Kami yakin Tuhan sudah hadir dalam ibadah kami. Terima kasih, itu sebabnya Tuhan kami mau sambut kehadiran-Mu dengan penuh kasih, penuh hormat, dengan penuh iman. Terima kasih Bapa. Roh Kudus mengurapi kami semua, mengurapi Tuhan Yesus hamba-Mu, untuk kami menerima firman, mendengar firman yang memberikan pemahaman dan pencerahan dalam hidup kami. Sucikan ruangan dan sekitar ruang, tidak satu pun yang mengganggu dan mengacuhkan. Terima kasih Bapa, kami mempersiapkan tanah hati kami yang baik dan subur, siap untuk Tuhan ditaburi firman Allah. Urapi telinga kami, pikiran kami, untuk kami hanya mendengar suara Tuhan yang membawa kami kepada Tuhan kebenaran dan kekudusan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu, Tuhan mengurapi, memimpin, menolong kami, membawa kami untuk masuk hadirat Tuhan, masuk di dalam kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami mau terima firman Allah dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Semua baik. Puji Tuhan, kita akui kita ada pada saat hari ini karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Kasih Tuhan yang begitu luar biasa dilimpahkan dalam hidup kita, sehingga sampai hari ini kita setia dalam mengerjakan keselamatan Allah. Puji Tuhan. Saudara, kita akan sambut kehadiran Tuhan melalui firman Allah pada saat pagi hari yang terambil dari kitab Yosua pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Ayat 1 sampai 5 minggu yang lalu kita telah mendengar, ya, kita telah menerima. Puji Tuhan. Kita akan lanjutkan ke firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat berbicara atau bertemakan berpegang teguh kepada firman Tuhan. Kita pegang firman Tuhan, ya, jangan kita lepaskan firman Tuhan. Teguh berarti kuat, ya, akan firman Tuhan. Kita tahu firman Tuhan itu petunjuk hidup, tuntunan hidup, dasar hidup yang pasti. Untuk membawa menikmati janji Tuhan adalah firman Tuhan. Firman Tuhan katakan berbahagia bagi mereka yang mendengar, membaca, dan berpegang pada firman. Melakukan, memelihara firman Tuhan. Dikatakan berbahagia berarti mereka diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari kita semua ingin diberkati oleh Tuhan, ya, melalui firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama saja ayat ini. Yosua pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Sekali lagi kami menghimbau baca dengan suara yang keras.
Membaca firman berarti saudara sedang berbicara dengan Tuhan, karena firman Allah itu adalah Tuhan sendiri. 2, 3. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan. Yang ketujuh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, di mana setelah Musa dipanggil Tuhan meninggal, maka Yosua dipilih, ditetapkan oleh Allah untuk meneruskan atau untuk mengganti. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, ini Yosua. Firman Tuhan kepada Yosua. Siapa Yosua ini? Yosua ini adalah yaitu pemimpin suku Efraim. Siapa suku Efraim? Adalah keturunan Yusuf. Ya, saudara. Jadi ini Yosua. Dan Yosua ini menjadi salah satu utusan untuk mengintai tanah Kanaan, salah satu dari 12 utusan. Yosua juga diutus, saudara. Nah, saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, Yosua ini dipilih oleh Musa untuk menjadi pemimpin suku Efraim, menjadi pengintai di tanah Kanaan. Apabila saudara baca ayat yang Bilangan pasal 13, disebut Yosua. Siapa Yosua ini? Sebetulnya namanya Hosea bin Nun, tapi oleh Musa diubah menjadi Yosua. Apa Yosua ini? Dalam arti Yosua ini dalam bahasa Ibrani yaitu Allah penyelamat. Allah penyelamat. Saudara, jadi rupanya nama itu akan yaitu membawa suatu arti dan mempengaruhi apa yang menjadi kehidupan mereka. Allah penyelamat memang benar, saudara. Yosua lah yang berhasil yaitu membawa bangsa Israel untuk masuk tanah Kanaan. Yosua, saudara. Aku kasih dalam dikatakan tadi Yosua sendiri dipilih oleh Allah untuk menggantikan Musa. Menggantikan Musa, meneruskan pimpinan bangsa ini untuk masuk. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, tentu sedikit ingin saya sampaikan, Yosua sebelum menjadi pemimpin menggantikan Musa, Yosua
sudah belajar. Kalau dikatakan belajar, belajar apa? Ya, dididik. Jadi belajar berarti mau dididik, mau dilatih. Ya, siapa yang didik, yang latih adalah Musa. Jadi Yosua ini pekerjaannya hanya mendampingi Musa, hanya membawa tongkat, membawakan tongkat. Saudara, dari keluar dari tanah Mesir sampai yaitu mau masuk tanah Kanaan, sampai Musa mati hanya membawa tongkat. Saudara, orang melihat pekerjaan yang sepele, tetapi bukan sepele apa yang dikerjakan yaitu oleh Yosua. Yang pertama tadi saya katakan bahwa yaitu dia dilatih untuk menjadi pengintai. Dan saudara tahu pengintai itu mata-mata, kalau ketangkap di penjara bahkan dibunuh. Itu resikonya, dia dilatih. Selanjutnya sudah kasih yaitu dilatih pada waktu peperangan melawan Amalek, oleh Musa ditunjuk jadi panglima perang. Selanjutnya saudara kasih juga Yosua dilatih pada waktu Allah memanggil Musa untuk naik ke bukit. Yosua lah yang dibawa untuk bertemu dengan Allah di Gunung Sinai. Pada waktu yaitu Allah berbicara dengan Musa, muka ketemu dengan bertatap muka, Yosua melihat hal itu. Saudara, aku kasih dalam Yesus Kristus. Selanjutnya, saudara, tadi saya katakan bahwa Yosua selalu terlibat dan terlibat. Dan Yosua menjadi pendamping hamba Musa yang begitu setia. Makanya kalau setia dari perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Perkara kecil membawa tongkat, tapi akhirnya dia menjadi pemimpin yang besar. Saudara, itulah Yosua. Selanjutnya dalam pembacaan firman tadi, Yosua dipanggil oleh Tuhan mendapatkan suatu tugas yang besar. Tugas yang bukan ringan. Tugas yang besar dan tugas yang berat. Tugas yang pertama, Yosua harus membawa bangsa ini, bangsa yang besar, bangsa Israel yang berjumlah lebih 30 juta ini, untuk memasuki tanah Kanaan. Ini yang pertama. Dia menjadi pemimpin. Tugasnya membawa bangsa ini untuk masuk ke tanah Kanaan. Saudara, ini tugas yang besar dan tugas yang berat, bukan tugas yang ringan. Saudara, dan tugas itu pun diketahui oleh Yosua pada untuk masuk tanah Kanaan, membawa, memimpin. Tidak gampang, saudara. Ya kan, bangsa Israel. Jadi ini tugas. Demikian pula saya dan saudara, kalau saudara jadi Yosua, Tuhan juga memberikan tugas. Tuhan telah memanggil dan memilih saudara. Tuhan juga memberikan suatu tugas bagi kita semua. Tugas yang kedua, saudara, di mana Yosua harus yaitu menghadapi suatu bangsa yang besar. Bangsa yang besar. Di tanah Kanaan ada 7 bangsa, dia harus menghadapi 7 bangsa yang besar. Cuma 1 bangsa melawan 7 bangsa. Dia harus berperang melawan 7 bangsa ini. Tugas yang pertama, memimpin bangsa ini ya untuk masuk tanah Kanaan. Tugas yang kedua, dia harus menghadapi peperangan dengan musuh yang begitu besar. Saya kasih dalam Yesus Kristus. Bagaimana kalau tugas diberikan kepada saudara?
Halo? Saya katakan bapak-bapak di keluarga itu sebagai pemimpin. Punya tugas membawa istri, anak, cucu, menantu, saudara. Ya. Untuk apa? Untuk masuk surga. Untuk masuk surga. Untuk memimpin anak, cucu, menantu, istri ini hidup yaitu di dalam pegang akan firman Tuhan. Hidup dalam firman Tuhan untuk masuk surga. Kanaan itu adalah bayangan surga. Itu tugas. Dalam rumah tangga, demikian pula seorang ibu juga punya tanggung jawab dan tugas yang sama. Bapak keluarga memimpin mereka, menuntun mereka untuk masuk surga. Tujuan kita ikut Tuhan adalah masuk surga. Saudara kasih, ini tanggung jawab. Jadi Tuhan memanggil dan memilih saudara, Tuhan memberikan satu tugas. Firman Tuhan, sebelum Yesus naik ke surga, Tuhan memberikan amanat agung kepada semua pengikut Yesus. Jadikanlah semua bangsa menjadi orang Kristen. Salah besar. Menjadi murid Tuhan. Murid itu adalah belajar. Sering saya katakan maka Kristen itu bukan agama tetapi pengajaran. Belajar dari tidak tahu menjadi tahu. Sehingga kalau sudah punya pengetahuan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dapat membedakan saudara. Bahwa ini dosa, ini jahat, ini benar. Saudara, itu tugas kita semua. Selanjutnya, saudara kasih, Yosua tahu bahwa di tanah Kanaan nanti dia harus menghadapi bangsa, 7 bangsa. Dia harus berperang, dia harus mengalahkan bangsa itu dan mengusir dari tanah perjanjian. Karena tanah Kanaan, tanah perjanjian itu, yaitu disampaikan oleh Allah kepada Abraham, itu adalah milik. Saya katakan itu adalah tanah, itu tanah warisan. Tanah milik, tanah perjanjian kepada Abraham. Ya, kepada keturunannya. Saudara kasih, dalam Kejadian pasal 15 dikatakan bahwa keturunan yang keempat, coba kita lihat. Abraham, Ishak, Yakub, dan Israel. Keturunan yang keempat yang akan dari Ishak, Yakub, Israel. Ya, Israel ini yang keluar dari tanah Mesir. Tidak ada satupun yang masuk tanah Kanaan. Nanti kita akan lihat sebentar. Kenapa penyebab tidak masuk tanah Kanaan? Tapi yang lahir keluar dari Mesir, yang hidup di perjalanan ini, ya mereka lah yang masuk tanah Kanaan. Nah, inilah tugas. Yosua tahu 2 tugas ini. Saudara tahu apa yang terjadi hari esok dalam hidup saudara? Tahu? Nanti 1 jam lagi tahu. Tapi tugas yang pertama kita semua orang Kristen mengetahui. Tuhan memanggil dan memilih saudara. Untuk apa? Ini tugas yang pertama. Tuhan sudah menyelamatkan saudara, membebaskan dari kuasa dosa iblis dan maut. Tugas ini untuk kita semuanya. Sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, tugas apa? Bukan tugas besar, bukan tugas berat sebetulnya. Tugas ini sangat ringan dalam hidup saudara. Tuhan tahu. Perlu saya sampaikan saudara, dan saudara perlu dengar dan perhatikan. Tugas saya dan saudara menjadi anak Tuhan, menjadi jemaat Tuhan, umat Tuhan adalah memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Tugas saudaranya memuji dan menyembah Tuhan. Halo? Berat apa tidak memuji dan menyembah? Bukan menyanyi. Menyanyi itu ngomel-ngomel, saudara. Bahasa atau menyanyi. Ya. Mencoco, menyonyo dan seterusnya itu menyanyi MM. Kita bukan yaitu
yaitu tugas yang besar dan berat. Tapi tugas hanya memuji Tuhan dan menyembah. Berat tidak, saudara? Sekarang mengapa Tuhan memilih saudara, memberikan tugas untuk memuji dan menyembah? Tuhan bisa melakukan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Cuma satu yang Tuhan tidak bisa berbuat. Tidak bisa memuji dirinya sendiri. Tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Itu Allah. Makanya Tuhan memanggil saudara untuk memuji dan menyembah Dia. Amin. Jemaat mau memuji Tuhan? Memuji itu dengan apa? Suaranya kedengaran apa tidak? Halo? Baca Mazmur itu cara memuji Tuhan. Bersorak-sorak dengan suara yang keras. Firman Tuhan, bertepuk tanganlah untuk Tuhan. Tidak apa-apa saudara, dulu ya pada tahun 77, 79 maaf ini. Kami praktek di Gereja Delanggu GPDI. Sama-sama Kristen. Oh, pon nyanyi keplok-keplok koyok doro dikeploki. Saya mengalami itu. Jadi orang Pantekosta dicela podo-podo Kristen nih. Oh, sembahyang nangis-nangis. Tepuk tangan keplok-keplok koyok ngeploki doro. Saya dengar itu. Saya ngomong begini. Saudara, apa yang kita kerjakan itu dalam ibadah kita ada dalam Alkitab. Saudara, dikatakan bersorak-sorak, bertepuk tangan. Jadi bukan ngeploki doro, saudara. Itu ada ayatnya. Mengapa tadi seakan kita memuji menyembah Tuhan? Karena Tuhan tidak bisa memuji dirinya sendiri, menyembah dirinya sendiri. Maka memanggil saudara untuk memuji dan menyembah Tuhan. Maka Mazmur pasal terakhir dikatakan, pujilah Tuhan dengan gambus, dengan kecapi, dengan alat-alat musik. Ya, itu ada nyanyian dengan gendang dan kecapi. Ayat yang terakhir, biarlah yang bernapas. Saudara bernapas enggak? Punya ambekan enggak? Biarlah yang bernapas memuji saudara. Kita lihat firman Tuhan dalam Mazmur. Burung-burung memuji Tuhan, pohon-pohon memuji Tuhan, gunung-gunung, laut, dan seterusnya. Nah, saudara itu punya napas. Kalau pohon-pohon saudara tidak punya napas, bisa memuji Tuhan, burung memuji Tuhan. Nah, kita semua yang bernapas memuji itu, makanya kalau diajak nyanyi, ya nyanyi yang benar. Bukan untuk gereja, bukan untuk pemimpin pujian, bukan, tetapi untuk Tuhan. Ingat, Tuhan memanggil saudara untuk satu, yang kedua, katakan sama-sama, saudara dipanggil untuk memuji menyembah Tuhan. Katakan dengan samping saudara, dengan suara keras, kita dipanggil untuk memuji menyembah Tuhan. Menyembah menengai, jak nyanyi menengai, ada persetujuan doa, habis nyanyi jak nyanyi gak krungu suara nih. Nyembah menengai, oh tiba keturun, saudara. Ketiduran gak nyembah. Ya, kok cek abote jak memuji Tuhan, padahal ini tugas utama. Sebagai orang yang percaya memuji dan menyembah. Bukan maki-maki. Bukan membenci. Bukan mengutuk, tetapi memuji-muji Tuhan. Selanjutnya apa? Untuk beribadah. Dalam ibadah ada pujian, ada penyembahan. Untuk beribadah. Bergereja, berjemaat. Mau diberkati Tuhan? Hendaklah kamu beribadah kepada Tuhan Allahmu, bukan kepada batu, kayu, berdarlah. Maka roti makananmu dan air minuman akan diberkati Tuhan. Luar biasa. Tuhan mengadakan pemulihan dalam hidup, dalam ibadah ini. Jadi itu tugas kita.
hanya memuji menyembah Tuhan, bergereja, berjemaat, beribadah kepada Tuhan, berdoa, haleluya, melayani. Ini tugas kita. Apa itu tugas berat? Tidak, saudara. Ini tugas yang sangat ringan sebetulnya bagi kita semuanya. Kita tahu, semua kita tahu. Jadi kalau kita tahu, kita harus mau kerjakan dan lakukan. Inilah firman yang harus kita pegang, kita lakukan, saudara. Tugas selanjutnya apa? Kita saling mengasihi. Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah dirimu sendiri. Jadi itu tugas yang utama dalam hidup kita. Ya, memuji, menyembah Tuhan. Kalau manusia, saudara, itu bisa mengalahkan Tuhan, bisa memuji dirinya sendiri. Ya kan? Menyanjung dirinya sendiri. Kilo aku, gereja iku nek gak ana aku gak jalan. Kilo aku sing pimpin pujian sing paling bagus. Iki lho aku main musik yang paling pinter. Memuji dirinya sendiri. Bahkan menyembah dirinya sendiri, ngalahno Tuhan. Saudara, ingat itu. Jadi orang yang suka dipuji, senang dipuji, itu ngalahno Tuhan. Ya. Kalau tidak dipuji, tidak disanjung, tersinggung, gondok. Inginnya dipuji dan disanjung, saudara. Nah, saudara kasih damis, ini tugas yang kedua, saudara kasih. Ya, tugas yang kedua yaitu kita menjalani hidup ke depan. Setelah kita melakukan seperti ini, apa yang akan terjadi dan yang ini yang tidak tahu. Apa yang terjadi hari esok? Apa yang terjadi bulan depan? Apa yang terjadi tahun depan? Kita tidak tahu kan? Kalau Yosua tahu. Tetapi saudara kasih di sini menggambarkan hidup kita dalam kita menapak hidup ke depan, kita melangkah ke depan, kita menyeberang ke depan, menyeberang sungai Yordan. Ini tinggalkan kehidupan yang lama, hidup yang baru. Saudara, ada sesuatu yang kita hadapi. Bukan masa yang gampang. Dan kita akan menghadapi masa sulit, masa sukar ke depan ini. Masa sulit, masa yang sukar yang dihadapi. Tetapi saudara, dalam ayat yang kelima tadi sudah dikatakan, meskipun kita harus menghadapi masa sulit, masa sukar, ya, masa yang tidak gampang, kita menghadapi tekanan, kita menghadapi hinaan, cercaan, makian, saudara. Ayat yang kelima tadi apa? Ya, dikatakan bahwa Tuhan akan menyertai. Tuhan tidak membiarkan. Tuhan tidak meninggalkan. Amin. Berarti Tuhan selalu menyertai kita. Immanuel. Allah menyertai kita. Kita tidak sendirian. Kita tidak sendirian. Inilah dua tugas yang Tuhan berikan kepada Yosua. Juga pagi ini kita belajar. Tugas yang Tuhan berikan, mari kita lakukan dengan sepenuh hati kita, saudara. Jadi tugas kita adalah memuji, menyembah, beribadah. Mengerjakan pekerjaan Tuhan, mengerjakan keselamatan, saudara. Ya, dengan tekun dan setia. Berarti terus menerus apa yang kita lakukan dan kita kerjakan. Jadi tidak akan berhenti sampai kapanpun kita tetap tekun dan setia dalam iring akan Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Yesus Kristus, Yosua tadi mendapat tugas yang berat. Dia jalani karena dia tahu dia tidak sendirian. Pada waktu masuk tanah Kanaan dia harus menghadapi peperangan yang musuh yang besar. Tetapi firman Tuhan datang. Ada 3 kali. Apa? Ayat 6, ayat yang ke-7A, ayat yang ke-9B. Apa ayat itu? Kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-6, bagian A. 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat 7. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ayat 9, bagian B. Kuatkanlah
dan teguhkanlah hati. Sampai 3 kali firman Allah ya datang diberikan kepada Yosua. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Teguhkanlah, kuatkanlah hatimu. Apa itu? Dalam ayat 9 dikatakan, jangan kecut dan tawar hati. Kecut, saudara. Jangan kecut dan tawar hati. Kecut itu bahasa Jawanya itu apa? Giris. Gegirisi. Pak Sirka enggak tahu ini. Sesuatu yang menakutkan, sangat menakutkan. Siapa orang enggak takut? Satu bangsa, satu melawan 7. Ya kan? Takut, merasa ngeri, gentar. Ini kecut, saudara. Maka hati yang teguh tidak akan yaitu merasa takut, tidak akan merasa ngeri, tidak akan gentar. Gentar itu ngeredek, saudara. Karena apa? Karena kecut tadi. Merasa bahwa musuh ini besar. Ini masalah besar. Ini tantangan besar. Gemetar menghadapi. Saya pernah mengalami seperti itu. Gemetar terus ketakutan yang sangat besar. Merasa sangat ketakutan sampai gemetar. Bahkan sampai terkencing-kencing. Firman Tuhan, jangan, haleluya, jangan gentar. Saudara, jangan merasa ngeri menghadapi dunia yang akan datang. Menjelang kedatangan sekali yang kedua, sesuatu yang terjadi, sesuatu yang mengerikan. Apa yang terjadi pada hari-hari ini, kita ikut prihatin tentu. Dan bela sungkawa, yaitu terjadi di Cianjur, gempa bumi. Ya, gempa bumi yang begitu dahsyat, saudara. Ya, dan dikatakan firman Tuhan, yaitu itu akan terjadi terus sampai Tuhan datang kali yang kedua. Apa kita menghadapi hal itu mengerikan? Saudara, firman Tuhan jangan kecut. Jadi kalau hati yang kuat, hati yang teguh, itu tidak akan kecut. Yang kedua, tawar hati. Saudara, tawar hati. Bahasa Jawa itu semplah. Tahu semplah? Kalau pohon itu rantingnya patah. Kalau yaitu burung itu sayapnya patah. Bisa terbang? Itu tawar hati. Patah semangat. Hilang semangat, tidak ada gairah lagi. Tidak ada lagi kemauan. Saudara, hilang keberanian. Membuat yaitu putus asa. Putus pengharapan. Akhirnya apa, saudara? Akhirnya akan menjadi orang yang apatis dan frustasi. Saudara, kecewa. Tuhan katakan, kuatkanlah hatimu supaya saudara tidak tawar hati. Firman Tuhan katakan, hendaklah kamu setia. Tekun, aku sudah setia, sudah tekun, aku sudah bergereja, aku sudah berdoa. Tapi mengapa sampai hari ini kami masih mengalami masalah seperti ini? Hidup kok begitu berat, mengalami kesulitan, mengalami masalah silih berganti. Saya sudah sungguh-sungguh setia, tetapi mengapa saya harus mengalami ini? Putus asa, namanya tawar hati. Akhirnya percuma aku beribadah, percuma aku berdoa, percuma aku melayani. Toh buktinya, kenyataannya seperti ini. Ini tawar hati. Aku berdoa kemarin, saudara, ya ada waktu bagian pria. Ya,
ada satu kesaksian. Pertama satu ini sakit, sembuh, satu lagi sakit, sembuh lagi, sakit terus satu keluarga. Berpindah-pindah, sakit kok tak sembuh-sembuh. Akhirnya tawar hati, putus asa. Kasih dalam Yesus Kristus. Satu hal yang perlu saya ingatkan, dalam menghadapi semuanya itu, tetaplah pegang firman Tuhan. Tetaplah pegang firman Tuhan, jangan goyah. Aku kasih berkali-kali saudara mendengar mengenai perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Bayangkan 12 tahun. Dia mendengar, iman itu timbul daripada mendengar tentang Yesus. Dikatakan dia lama mendengar tentang tapi tidak ngobris saudara. Karena dia punya kekayaan, punya harta, punya uang. Dikatakan mereka berobat ke tabib manapun sudah diratani. Tetapi hartanya habis, sakitnya tambah parah. Padahal dia sudah mendengar. Kadangkala demikian, nunggu kita itu mentok, kejepit baru jerit kepada Tuhan. Ini wanita ini. Tetapi untung saudara wanita ini dia katakan, ya karena dia mendengar, dia punya imannya. Asal saja aku bisa menjamah ujung jubah, pasti aku sembuh. Ini keyakinan saudara. Jangan sudah mengandalkan kekuatan kemampuan saudara terbatas. Setelah dia sembuh saudara, ya, ada sesuatu yang keluar dari kuasa Tuhan keluar. Tuhan merasa ada sesuatu yang keluar. Itu berarti pengorbanan. Saudara kasih saudara berdoa, ya berdoa itu ada tenaga yang keluar. Tetapi tenaga yang keluar itu membawa berkat dan mujizat pada orang lain. Makanya banyaklah berdoa. Tuhan jika memuji, menyembah, beribadah dan berdoa, memberkati orang lain. Setelah dia mengaku saya Tuhan yang menjamah jubahmu, apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Pulanglah dengan selamat. Kok bilang gini, kamu sudah sembuh total? Tidak, tetapi kata-kata selamat. Setelah itu sembuhlah penyakitmu. Berarti keselamatan itu lebih penting daripada kesembuhan. Makanya saudara dalam menghadapi apapun, peganglah firman Tuhan. Jangan lepaskan keselamatan. Saudara. Jadi saudara sampai hari ini saya sudah seperti ini, mengapa kami alami seperti itu? Firman Tuhan katakan ya saudara sedang diuji. Kesetiaan saudara, kesungguhan saudara, iman saudara. Rasanya tidak enak. Tetapi saudara jangan lepaskan keselamatan. Keselamatan adalah utama dalam hidup kita. Apa gunanya kita mengisi dunia kalau jiwa kita binasa? Berarti tidak selamat. Saudara aku kasih dalam Yesus, di situ dikatakan kuatkanlah, teguhkan hatimu. Berarti tidak kecut, tidak tawar hati, tidak patah semangat, saudara. Tetapi tetap setia, saudara iring akan Tuhan. Yesaya pasal 26 ayat yang ketiga dikatakan. Yesaya pasal 26 ayat 3 dan ayat yang keempat, saudara. Ya, dikatakan. Yang hatinya teguh, apa? Kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia mau dijaga oleh Tuhan. Dikatakan, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Amin. Jadi yang hatinya teguh dijaga oleh Tuhan dengan apa? Damai sejahtera. Tidak apa-apa saudara sudah mengalami masalah. Tetapi hati tetap dijaga. Sehingga hati ini penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Bisakah saudara mengalami masalah tetap saudara bersukacita? Apa saudara mengeluh? Saudara ngomel? Saudara, aku kasih damai Kristus.
Dalam firman Tuhan dikatakan tadi, bagaimana supaya kita itu menang dan berhasil beruntung tadi firman Tuhan. Maka perjalanan akan dibuat berhasil dan beruntung. Pertama, jaga hati. Jangan sampai tawar dan kecut dalam piring akan Tuhan. Putus asa. Doa belum dijawab, terus berdoa. Penyakit belum disembuhkan, tetap berharap sama Tuhan. Amin. Ini dijaga oleh Tuhan. Hati saudara yang saudara tetap teguh, tidak goyah. Tuhan menjaga, memberikan damai sejahtera. Tuhan gunung batu yang luar biasa. Ya, saudara kasih, ada beberapa hal jika ingin saudara menang, berhasil, dan beruntung sebagaimana firman Tuhan. Pertama, berani. Jangan menjadi orang Kristen yang penakut. Ya, saya katakan pengecut dan licik. Jadilah berani. Yosua dia berani. Ya, tidak takut menghadapi bangsa yang besar. Ini yang pertama. Berani. Karena bersama dengan Tuhan. Yang kedua, tetap setia. Ya, tetap setia terhadap firman Tuhan. Dikatakan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Itu namanya setia. Halo? Suami-suami setia kepada istri? Tidak ada yang nyeleweng. Tidak ada yang selingkuh. Halo istri-istri, setia kepada suamimu? Haleluya. Tidak menyimpang ke kanan ke kiri, enggak ngiwo. Itu setia. Berarti kita setia kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan apapun. Percaya satu-satunya juru selamat, Yesus. Satu-satunya yaitu penolong. Tidak mau nyimpang kemana. Pada waktu menghadapi masalah enggak toleh. Berdoa enggak dijawab. Akhirnya apa? Ya pergi ke dukun, pergi orang pinter. Oh di sana loh ada orang hebat. Hebat mana dengan Tuhan? Banyak orang-orang Kristen yang tergiur, tidak setia, tetap setia untuk menang dan berhasil beruntung dalam hidup saudara. Ya, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Yang ketiga, saudara kasih, yaitu tetap katakan firman Tuhan. Jangan lupa memperkatakan Taurat Tuhan. Perkatakan ngomong, saudara. Saudara peristiwa yang terjadi dalam Bilangan pasal 23, pasal 13 dan pasal 14. 10 pengintai ini diutus untuk mengintai, untuk melihat tanah Kanaan yang menjadi tanah perjanjian bangsa Israel ini. Mereka pulang. 10 orang mereka memberi kesaksian. Memang benar tanah Kanaan itu limpah susu dan madu. Bawa buah anggur 1 tandan dipikul 2 orang. Berarti luar biasa tanah itu. Tidak berhenti sampai ada tetapi. Nah ini. Bangsa itu besar-besar. Apalagi bangsa enak. Seperti raksasa, seperti buto. Kita ini kecil seperti belalang. Kita akan dimakan habis. 10 orang ini memperkatakan perkataan firman Tuhan, perkataan yang busuk. Perkataan yang busuk. Tetapi Yosua dan Kaleb dalam Bilangan pasal 14 ayat yang ke-6, 2 orang. Apa yang dia katakan? Tidak. Pada waktu kita masuk tanah Kanaan, yang menunggu tanah Kanaan sudah pergi. Kalau bahasa Jawa sing bau rekso. Tahu bau rekso? Sing menguasai tanah itu sudah pergi. Sing bau rekso wis minggat. Begitu terang datang, gelap itu pergi. Dia katakan demikian. Bukan kita yang kita akan menelan mereka. Ini kata-kata. Dan apa yang dikatakan oleh 10 orang yang dikatakan Yosua itu terjadi. Ya. 10 orang dan seluruh yang diwakili ini tidak bisa masuk tanah Kanaan. Ya mati di tengah perjalanan.
terjadilah seperti ucapan. Dan Yosua katakan, tidak, kita akan menelan mereka. Ternyata Yosua dan bangsa yang lahir di tengah jalan, di tengah perjalanan itu, mereka yang masuk. Dan Yosua bersama, yaitu orang Israel yang lahir di padang gurun itu, mereka menelan bangsa. Terjadi. Makanya kalau ngomong, saudara ngomonglah sing bener. 10 orang ini biasanya, saudara, kalau omongan orang banyak, ya itu banyak yang nurut, banyak yang ikut. Tetapi omongan yang sedikit mereka tidak akan yang menurut. Banyak tetapi kabar busuk, sedikit tetapi benar. Apa yang dikatakan oleh Yosua ini adalah perkataan yang benar. Tapi justru ditolak oleh 10 orang, ditolak oleh seluruh rakyat. Rakyat mendengar kabar 10 orang ini, dia percaya dan dia menangis. Padahal ini kabar busuk, omongan sing busuk, saudara. Tapi omongan sing bener loh, enggak digugu, enggak digubris. Malah Yosua dan Kaleb mau dilempari dengan batu. Terus enggak dipercaya. Taurat Tuhan itu adalah kebenaran. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Saudara. Nah, saudara kasih, mengapa bangsa ini, saudara, seperti ini? Karena di tengah-tengah bangsa Israel pada waktu keluar dari tanah Mesir, dikatakan ada satu bangsa, ada satu suku, ada satu kelompok, yaitu dikatakan bangsa kacauan. Ini yang mengaco. Jadi pengacau, saudara. Kalau saya dengan ngomong dengan orang Manado, bangsa kecoak katanya. Hanya bikin ngaco saja. Ini dari mana? Orang-orang Mesir yang ikut. Berarti ini bangsa yang tidak bertobat. Apa saudara bangsa tidak bertobat? Yang dibicarakan dalam perjalanan apa? Makanan, makan, minum, daging. Baca dengan suara keras, 1, 2, 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Akhirnya ayat 3, 2, 3. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musim dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuat mau berhasil, pegang firman, lakukan firman, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Hai suami-suami setia, saudara
pegang janji-Mu, pengharapanku hanya Padamu. Katakan, hatiku percaya, hatiku percaya. Tidak kecut, tidak tawar hati. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan, saat kita tidak melihat, tetapi kita mendengar janji Tuhan, kita tidak akan lepaskan janji itu. Tetap percaya apa yang Tuhan janjikan. Kalau kita pegang firman Allah, kita akan berhasil dan beruntung. Haleluya. Itu janji Tuhan dalam hidup kita. Namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya Padamu. Hati, angkat kedua belah tangan saudara. Aku percaya firman-Mu hidup dan berkuasa. Aku percaya Tuhan menyertai, tidak pernah membiarkan dan meninggalkan aku dalam menghadapi masa sulit, masa sukar. Haleluya. Ya, selalu ku percaya. Katakan, hatiku percaya. Haleluya, hatiku tetap kuat dan teguh, tidak akan tergoncangkan dan goyang apapun yang terjadi. Haleluya. Ya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Di antara saudara yang menghadapi satu permasalahan, sampai saat hari ini permasalahan belum terselesaikan, masalah keluarga, keuangan, ekonomi, masalah kesehatan, kita datang kepada Tuhan. Janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup saudara hari ini. Haleluya. Datanglah dengan percaya. Angkat tangan kanan saudara, letakkan tangan kiri pada hati saudara, supaya hati saudara tidak kecut dan tawar, tapi saudara hati serta percaya kepada Yesus. Haleluya. Angkat tangan kanan saudara, letakkan tangan kiri pada hati saudara, pada dada saudara. Haleluya. Dengan percaya mujizat terjadi. Dengan percaya kuasa Tuhan dinyatakan. Haleluya. 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 Katakan, hatiku percaya Tuhan. Kuasa-Mu tidak berubah, pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terus memuji Tuhan. Itulah tugas saudara. Pujilah Dia, sembahlah Dia. Haleluya. Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terus puji Dia, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Bapa, lihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan tahu isi hati anak-anak-Mu. Mungkin saat ini kecewa, putus asa, tawar hati. Dalam nama Yesus, firman dan Roh Kudus tinggal dalam hati, membawa mereka percaya Tuhan Yesus. Haleluya, sanggup melakukan perkara yang besar. Haleluya. Permasalahan kesehatan, permasalahan keuangan, permasalahan pekerjaan, permasalahan rumah tangga. Mari kita datang kepada Tuhan dengan percaya. Dengan percaya, dengan iman, Tuhan ada di tengah-tengah kita.
Tilik tangan-tangan yang terangkat Bapa. Ulurkan tangan kasih-Mu Tuhan. Mari kita serahkan semua kepada Tuhan. Serahkan semua kepada Tuhan dengan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat terjadi. Sakit disembuhkan. Lemah mendapat kekuatan. Susah dihiburkan. Mujizat terjadi dalam usaha, pekerjaan, keuangan, rumah tangga dipulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kita pujikan sekali lagi, mohon Bapak Edi Lukito maju ke depan dan berdoa. Haleluya. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kalau di pagi hari ini kami boleh beribadah bersama-sama di gereja tempat ini, Tuhan, Engkau tahu setiap hati kami. Terlebih-lebih Tuhan, kami sungguh-sungguh Tuhan mengharapkan, biarlah melalui firman yang kami dengar saat ini, sungguh-sungguh membangkitkan iman percaya kami kepada Tuhan. Kami senantiasa terus berharap kepada Tuhan bahwa kehidupan kami tidak ada apa-apanya jikalau tanpa penyertaan tangan-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, hamba-Mu yang membawakan firman, kiranya terus tambah-tambahkan hikmat-Mu agar beliau Tuhan boleh menjadi berkat dalam sidang jemaat-Mu ini, sehingga jemaat ini semakin baik, semakin berkembang, semakin bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sungguh menyerahkan seluruh kehidupan kami saat ini di dalam tangan kuasa Tuhan. Bapak, kami juga bersyukur, terima kasih atas kesempatan ini, karena kami boleh menerima berkat firman Tuhan ini yang sungguh-sungguh Tuhan akan membawa kehidupan daripada sidang jemaat-Mu ini dengan baik. Terima kasih Bapak atas pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih, biarlah semuanya boleh menjadi berkat atas sidang jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa terutama kami. Doa kami yang jauh daripada sempurna ini, kiranya Roh Kudus Engkau yang berkenan untuk menyempurnakan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan saudara. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang kedua. Saya persilahkan pelayan kolektor untuk maju untuk persiapan persembahan yang kedua. Lingkupi saya selama-lamanya.
nama Tuhan, kita telah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan melawat kita dengan kasih agar kita selalu tahu tugas kita sebagai orang yang dipilih Tuhan. Apa tadi tugasnya Bapak Ibu? Memuji dan menyembah. Amin. Puji Tuhan. Jadi kita akan lakukan, kita akan terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah pada saat yang indah ini. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan maupun untuk keluarga kami hamba Tuhan, berupa apapun yang Bapak Ibu berikan kepada kami. Doa kami hanya Tuhan Yesuslah yang mampu membalas Bapak Ibu lewat usaha, pekerjaan, dan apapun yang dikerjakan, disitulah janji Tuhan akan tergenapi. Amin. Di Tuhan, pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Protokol kesehatan keluarga Bapak Jatmiko, persembahan keluarga Bapak Warto, hari Rabu jam 5 sore ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Ibu Heni. Hari Kamis jam 6 ibadah pemuda remaja, Jumat jam 4 ibadah di Tumapel, Sabtu jam 10 ada doa, jam 6 doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 sekolah minggu, jam 9 umum disertai dengan perjamuan suci. Jadi hari Minggu perjamuan suci. Selasa dan Jumat ada doa malam dimulai 6:30. Senin kita pending sebab kami Senin ada undangan dari Bapak Hagai. Ya, hari Senin kita sebab undangannya jam 6. Jadi nanti Senin tidak ada doa, yaitu Selasa dan Jumat doa malam dimulai 6:30. Sebentar, mohon pengurus bakti sosial untuk ngumpul sebentar membicarakan tentang yaitu bakti sosial yang kurang yang terkumpulkan. Kemudian untuk minggu depan kita sudah mulai yaitu mengumpulkan tentang apa Bapak Ibu? Celengan. Kalau kita tinggal hanya 2 minggu ya. Natal tinggal 2 minggu. Minggu besok sama minggu lagi, terus minggu laginya sudah Natal. Jadi mulai besok minggu dikumpulkan yaitu celengan. Puji Tuhan. Untuk persiapan Natal nanti wanita, pria, ya sekolah minggu, remaja mulai bersiap-siap. Puji Tuhan. Kita akan tampilkan untuk bakti sosial. Ada? Nah, itu sudah. Terus? Ya. Nah, puji nama Tuhan tadi sudah di sini Bapak Ibu, bakti sosial kita yaitu membutuhkan 150 paket ya, yaitu isinya minyak 1 liter, gula 1 kilo, mie 5, beras 3 kilo. Bahan yaitu beras 150 kilo, gula 150 kilo, minyak 150 liter, mie 19 dus. Yang masuk, uang yang sudah masuk, tidak tahu sudah masuk atau yang mencatat pokoknya ya, itu ada 6.600.000 rupiah. Kekurangan yang masuk juga di sini minyak 96 liter, gula 43 kilo, mie 9 dus. Nah, kekurangannya minyak 54 liter, mie 10 dus,
gula 110 kilo, beras 450 kilo. Ini yang nanti kita bahas kepada bapak-bapak pengurus untuk nanti tinggal sebentar seperti Pak Yusak, Pak Suradi, Cik Lani, siapa lagi Bu Penny dan lain-lain ya. Nanti tinggal sebentar sebelum nanti kita akan yaitu mengadakan latihan pujian. Puji nama Tuhan. Demikian pengumuman ibadah yang kita akan, jelas atau belum Bapak Ibu? Jelas, puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan akhiri pada kita pada siang hari ini berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir, yang sakit seperti Ibu Heni, tapi sudah ada di rumah, ya sudah pulang dari Resawaluyo dan Jojo. Ya kita bawa doa dan lain-lain yang tidak kita bawa dalam doa agar Tuhan tolong dan Tuhan campur tangan. Puji nama Tuhan. Juga kita bawa doa untuk acara-acara Natal kita, bakti sosial, semua supaya berjalan seturut rencana Tuhan. Mari kita jemput semua bangkit berdiri, kita pujikan Kau Tuhan yang setia. Bapak Yusak Dompol Rahayu berdoa sebelum doa berkat. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terpujilah Bapa kami, Bapa yang kami sembah, kami puji, kami muliakan, kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan, pada berakhirnya ibadah ini. Tuhan Yesus, Engkau yang sudah memanggil kami menjadi murid-murid-Mu, Engkau yang akan selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu setia kepada Engkau, untuk selalu memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Engkau yang akan selalu menyertai dimanapun kami berada dalam setiap aktivitas keberadaan kami. Engkau akan memberikan kekuatan kami, dan Engkau yang akan meneguhkan hati kami. Di saat-saat kami menghadapi beban hidup, di saat kami menghadapi permasalahan hidup Tuhan, Engkau akan memberikan kekuatan kepada kami, dan Engkau tidak akan meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan pekerjaan Tuhan sepanjang minggu yang akan kami lalui Tuhan, baik ibadah doa malam, ibadah pertengahan minggu, ibadah pemuda remaja, ibadah di GPDI Tumapel Tuhan.
Kami serahkan ibadah hari Sabtu, ibadah doa puasa dan ibadah pelayan Tuhan, dan kembali pada hari Minggu, ibadah umum dan ibadah anak sekolah Minggu. Kami serahkan semua kepada Engkau, kiranya Tuhan selalu sertai dalam setiap pekerjaan Tuhan di tempat ini dan Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua anak-anak-Mu pagi hari ini dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Dalam setiap usaha pekerjaan mereka, Tuhan memberkati apapun yang mereka kerjakan, mereka lakukan. Tuhan selalu tolong, Tuhan sertai, Tuhan berikan berhasil dan beruntung dalam setiap pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan juga Tuhan program-program gereja di tempat ini sepanjang hari-hari ke depan ini Tuhan, baik Tuhan rencana ibadah dan perayaan Natal, baik Tuhan juga Tuhan rencana untuk bakti sosial Tuhan kami serahkan Tuhan. Tuhan sudah memberkati dan Tuhan sudah cukupkan semua biaya-biaya untuk acara-acara tersebut. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang hari ini tidak bisa hadir ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau juga memberkati mereka, Engkau lawat mereka saat hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kesempatan juga untuk hari-hari ke depan mereka boleh hadir bersama-sama kami memuji, memuliakan dan menyembah Tuhan. Anak-anak-Mu yang hari-hari ini dalam kondisi kurang sehat ya Bapa, untuk Ibu Heni Lato Teresa, untuk anak Jojo, saat ini kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan jamah ya Bapa anak-anak-Mu saat ini, apapun yang dirasakan yang menjadi keluhan dalam tubuh mereka Tuhan, saat ini Tuhan sudah angkat dan Tuhan berikan kesembuhan dan pemulihan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu, terpujilah Bapa kami, Bapa yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa permohonan kami yang kami alaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tadahkanlah tangan saudara ke atas untuk menerima berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Sebabnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ulanglah dengan bawa berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan urapan Allah Rohul Kudus turun dengan limpahnya memberkati saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua menjemput dan bawa masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan, Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Terima kasih. Selamat pulang. Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Untuk yang di balkon bisa turun duluan. Untuk yang di bawah nanti menyusul setelah yang di balkon turun. Puji nama Tuhan.